Halo, selamat siang semuanya. Puji Tuhan kita hari ini masih bisa bertemu lagi untuk kita belajar lagi tentang sejarah gereja Asia dan Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas garis besar saja sejarah gereja di Asia Tenggara, kemudian tentang agama Zoroaster. Dan hari ini kita akan melanjutkannya kembali. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh melanjutkan perkuliahan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap memiliki semangat yang dari Tuhan untuk kami dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat memberkati kami semuanya, membuka wawasan kami dan membekali kami untuk kami dapat praktekkan di dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi kami semuanya dimanapun kami berada. Tolong jaringan yang kami gunakan, biarlah semua dalam keadaan yang baik, sehingga kami semua dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kuliah kami. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sejarah gereja Asia. Ya, yang pertama kita mau bahas sejarah gereja Asia Tengah. Afghanistan ini negara yang pertama yang akan kita lihat dari sejarah gereja ya. Afghanistan adalah sebuah negara muslim yang cukup ketat dengan aturan keagamaannya. Kekristenan masuk Afghanistan pada abad ke-15 di bawah kaum Nestorian. Akan tetapi perkembangan gereja di negara ini berjalan sangat lambat karena rakyat Afghanistan banyak yang menganut agama Zoroaster dan Muslim yang ketat. Nah, kita bisa lihat di di negara ini, di Afghanistan ini, pertumbuhan kekristenan tidak mudah karena terdapat tantangan-tantangan dari luar ataupun dari dalam. Ya, ada sebuah aturan yang ketat di dalam keagamaan karena Afghanistan ini dikenal sebagai negara Muslim. Kemudian juga ada agama Zoroaster yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Apa itu agama Zoroaster? Itu sangat mempengaruhi kehidupan kepercayaan di negara Afghanistan. Juga di Afghanistan ini ada Muslim yang ketat ya, jadi mereka mengikuti aturan-aturan keagamaan secara ketat. Secara resmi, jadi agama ini secara resmi tidak diakui keberadaannya. Republik Islam Afghanistan tidak mengakui warga Afghanistan sebagai orang Kristen. Nah, ini juga menjadi tantangan kalau ada orang Kristen di negara Afghanistan. Republik Islam Afghanistan tidak mengakui warga tersebut sebagai warga Kristen. Warga Afghanistan pun secara hukum tidak diizinkan untuk masuk agama Kristen. Jadi peraturan negara menjadi tantangan bagi perkembangan kekristenan di negara Afghanistan. Meskipun tidak ada hukum yang eksplisit yang melarang dakwah, banyak pemerintah dan sebagian besar masyarakat melihat praktek sebagai praktek-praktek keagamaan yang bertentangan dengan keyakinan Islam, dan ini ditentang oleh mereka. Hanya ada satu gereja yang diakui secara hukum di Afghanistan dan terletak di dalam kantong diplomatik dan tidak terbuka untuk warga negara setempat. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang menganut agama Kristen. Ada juga sarana ibadah Kristen di pangkalan militer asing seperti Gereja Ortodoks Timur di pangkalan Rumania di Kandahar. Banyak sumber namun mengklaim bahwa ada sebuah gereja bawah tanah rahasia yang terdiri dari orang Kristen yang tinggal di Afghanistan. Nah, karena ada tantangan yang begitu rupa terhadap pengikut Kristen, sehingga ada gereja bawah tanah itu juga ditemukan di daerah Cina ya, di mana mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi karena kekristenan tidak diakui. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
telah menyatakan bahwa perkiraan ukuran kelompok ini sekitar 500 sampai 8.000 individu. Alkitab lengkap tersedia secara online dalam bahasa Dari dan Perjanjian Baru tersedia dalam bahasa Pashtun. Versi cetak juga dapat dibeli di luar negeri. Ada sejumlah orang Kristen Afghanistan di luar negeri, termasuk komunitas-komunitas Kristen di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Norwegia, dan Austria. Jadi ini bicara tentang populasi individu yang ada di sini, ya, yang ada di Afghanistan. Nah, negara yang kedua adalah Bangladesh. Kekristenan di Bangladesh termasuk agama minoritas, jadi ya sama dengan yang ada di Afghanistan. Pada tahun 1990 jumlahnya kurang dari 0,5% dari jumlah penduduk Bangladesh. Jadi sedikit sekali penganut agama Kristen di negara ini. Pada awalnya pembentukan negara Bangladesh adalah pecahan dari Pakistan yang dilandasi dengan ideologi sekuler. Namun pada tahun 1988 Bangladesh menyatakan diri sebagai negara Islam yang berdampak pada menurunnya jumlah penganut agama Kristen di sana. Jadi negara ini dijadikan menjadi negara Muslim sehingga penganut agama Kristen mengalami penurunan. Terlepas dari jumlahnya yang sedikit, kekristenan baru mengalami perkembangan sejak 1971 melalui denominasi gereja baptis dan gereja yang ada di sana. Jadi di Bangladesh juga ditemukan tantangan-tantangan, hambatan-hambatan perkembangan kekristenan. Kemudian di India, kalau di India ini kekristenan pertama kali masuk di wilayah India itu terjadi pada abad yang ke-16 dari denominasi gereja Katolik Roma, dan pada abad ke-19 bertambah menjadi 3 denominasi. Jadi awalnya hanya Katolik Roma, kemudian bertambah menjadi 3 denominasi, yakni Katolik yang masuk sebagai hasil penginjilan dari orang-orang Portugis, yaitu Goa dan Pantai Parava. Kemudian masuknya Kristen Syria berpusat di Kreta India Selatan, dan gerakan gereja Protestan sebagai hasil dari penginjilan Swedenborg serta rekan-rekan di bawah naungan misi Denmark. Jadi ada perjalanan misi atau ada kegiatan misi begitu ya di bawah naungan Denmark, kekristenan dibawa. Kemudian Inggris menjajah India. Perusahaan Inggris yang bernama East India Company sempat melarang adanya penginjilan, namun setelah mendapat desakan golongan evangelis Inggris, mereka mengizinkan kembali usaha-usaha penginjilan di sana. Dengan adanya izin tersebut, maka di situ muncul para tokoh-tokoh paling berjasa gitu ya dalam penginjilan. Di India ini tokoh-tokoh yang berjasa dalam penginjilan kita kenal dengan William Carey, kemudian ada Vedanayakan Samuel Azaria, kemudian ada Sandhu Sundar Singh, ini satu orang yang cukup terkenal ya, Sandhu Sundar Singh. Nah, ini adalah tokoh-tokoh kekristenan di India. Di negara lain yaitu Sri Lanka, kekristenan Sri Lanka dimulai oleh gereja Persia pada abad yang ke-6 tetapi kurang berkembang dan lenyap di kemudian hari. Setelah itu kekristenan datang kembali ketika bangsa Eropa menjajah Sri Lanka pada abad ke-16. Jadi datangnya kekristenan itu melalui penjajahan pada abad yang ke-16 di Sri Lanka. Pertama-tama orang Portugis yang berkuasa diikuti oleh penginjilan para rahib Katolik Roma di wilayah kekuasaan Portugis hingga ke Kerajaan Kandy. Setelah itu pada tahun sekitar 1658, Belanda datang sebagai penguasa yang baru. Jadi yang pertama yang datang adalah bangsa-bangsa Eropa gitu ya, datang menjajah di bawah kekuasaan Portugis. Kemudian Sri Lanka kemudian didatangi oleh Belanda. Ya, Belanda
menjadi penguasa yang baru, dikatakan di Sri Lanka ini, yang membawa denominasi kekristenan lainnya yaitu Protestan. Karena Belanda membawa denominasi Protestan, maka muncullah kebijakan keagamaan untuk mengubah wajah Katolik di Sri Lanka menjadi Protestan. Jadi di sini kita lihat siapa yang berkuasa, nah itu mempengaruhi kepercayaan atau keagamaan. Usaha tersebut kemudian berhenti saat kedatangan Inggris dengan Kristen Anglikannya. Jadi denominasinya atau ininya beda-beda ya, alirannya gitu ya, alirannya beda-beda, datang siapa yang berkuasa yaitu yang menguasai juga dalam hal keagamaan. Ini kekristenan yang terjadi di Sri Lanka. Kemudian di Pakistan, kekristenan di Pakistan ada pada tahun 1880-an ketika terjadi pertobatan massal. Ada orang-orang keturunan Hindu pada saat itu dari kasta yang rendah. Kita tahu kalau Hindu itu punya kasta-kasta gitu ya saudara, dan kasta yang rendah ini bernama kasta Cundra. Di situ terjadi pertobatan massal di mana kekristenan menjadi agama minoritas karena pada sejak tahun 1956 Pakistan menyatakan diri menjadi negara muslim. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi perkembangan kekristenan di Pakistan. Oleh sebab itu, Injil sangat sulit diberitakan di sana. Hambatan penyebaran Injil di negara tersebut ini yang paling kelihatan. Ada orang Muslim Pakistan yang menerapkan hukum syariah sehingga tidak bisa dilanggar, yang itu mendiskriminasikan orang-orang Kristen. Kemudian ada juga kekuatan ikatan kasta sehingga orang Kristen kasta rendah tidak diakui dan dihargai dalam pemberitaannya. Jadi karena kehidupan mereka diatur oleh yang namanya kasta, orang-orang rendahan pasti tidak bisa mempengaruhi kasta yang lebih tinggi. Akan tetapi usaha penginjilan tidak sia-sia. Sampai pada tahun 1990 berdiri 12 sekolah tinggi Protestan maupun gereja-gereja Katolik juga ada di situ pada tahun 1990 ya. Jadi meskipun ada tantangannya, ada hambatan-hambatannya, namun kekristenan masih bisa diberitakan. Nah, itu adalah gereja di Asia bagian tengah ya. Jadi ada Afghanistan, ada Bangladesh, ada India, ada Sri Lanka, dan ada Pakistan. Selanjutnya gereja Asia Timur. Gereja Asia Timur di sana ada Jepang. Ya, Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur, letaknya di ujung barat Samudra Pasifik. Saudara bisa lihat di peta ini, di sebelah timur laut Jepang, dan bertetangga dengan RRT, Korea dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan. Ini bicara tempat ya, tempat atau letaknya negara Jepang. Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga saat ini, kita kenal sekali itu ya. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, para shogun, ya, pihak militer, dan memasuki zaman modern di tangan Perdana Menteri. Jadi kekuatannya ada di orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Itu terjadi pada tahun 1947. Nah, ini dia adalah tokoh kekristenan Jepang yang bernama Saverius. Saverius terlahir, maksudnya waktu dia lahir namanya Francisco de Jasso y Aspilsuta.
Ya, dia di Kastil Xavier dekat Sangwesa dan Pamplona. Ini jadi daerah tempat kelahirannya ya, pada tahun 1512. Banyak benteng yang dihancurkan, termasuk kastil keluarga dan tanah-tanah disita. Ayah Franciscus Xaverius meninggal dunia pada tahun 1515. Nah, kemudian pada usianya yang masih muda, yaitu 19 tahun, Franciscus Xaverius masuk ke Universitas Paris, di mana dia lulus dengan lisens S.Art pada tahun 1530. Dia kemudian melanjutkan studi dalam bidang teologi di kota itu dan berkenalan dengan Ignatius Loyola. Bersama dengan Ignatius Loyola, kemudian ada lagi Pierre Favre dan 4 orang lainnya, Franciscus Xaverius mengikat janji di Montmartre dan membentuk Serikat Yesus pada tanggal 15 Agustus 1534. Franciscus Xaverius mengabdikan sebagian besar dari masa hidupnya bagi karya misi di negeri-negeri terpencil. Jadi maksudnya konsentrasi Franciscus Xaverius ini ada di negeri-negeri terpencil. Ya, dia melaksanakan misinya. Karena Raja Yohanes III dari Portugal pada waktu itu menghendaki agar para misionaris Yesuit berkarya di Hindia Portugis. Maka ia pun diutus ke sana pada tahun 1940. Ya, pada tahun ini dia diutus ke sana ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius adalah ini, saudara, dia itu seorang misionaris Katolik. Ya, jadi Franciscus Xaverius ini seorang misionaris Katolik yang berasal dari Spanyol yang memperkenalkan agama Kristen di Jepang. Ya, jadi dia yang membawa agama Kristen di Jepang. Pada tahun 1549 dia tiba di Jepang bersama dengan Yaijiro. Siapa itu Yaijiro? Yaijiro itu seorang Jepang yang melarikan diri ke Malaka karena dituduh telah melakukan pembunuhan. Pada tahun 1550, Franciscus Xaverius dan Yaijiro tiba di kota Nagasaki. Ingat ada Hiroshima dan Nagasaki ya, Kyushu. Di situ ia melakukan penyesuaian diri dengan kebudayaan setempat sebisa-bisanya. Dia menerjemahkan istilah-istilah Jepang untuk konsep-konsep Kristen. Nah, kita lihat ini adalah strategi atau usaha-usaha penginjilan yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius. Dia berusaha berkontekstualisasi, dia berusaha mengenal kebudayaan-kebudayaan setempat, yaitu di Jepang, sebisa-bisanya dia kenal, sebisa-bisanya dia pahami, kemudian dia menyesuaikan diri, kemudian dia memakai istilah-istilah yang ada di Jepang dan disejajarkan dengan konsep-konsep Kristen. Franciscus mendekati daimyo dalam strategi penginjilan yang mula-mula. Jadi ini strateginya yang baru, strateginya yang lain, gitu ya, usahanya yang lain. Daimyo berasal dari kata daimyosu, yaitu kepala keluarga terhormat, yang berarti orang yang memiliki pengaruh besar di suatu wilayah. Jadi ini strateginya Xaverius, dia mendekati daimyo, orang yang punya pengaruh, orang yang punya pengaruh besar, begitu ya, berarti bagi suatu wilayah. Di dalam masyarakat samurai di Jepang, istilah daimyo digunakan untuk samurai yang memiliki hak atas tanah yang luas atau tuan tanah dan memiliki banyak bushi sebagai pengikut. Pada zaman Muromachi, Shugosoku adalah nama jabatan yang diberikan kepada kelas penguasa untuk menjaga wilayah feodal yang disebut kuni atau provinsi. Penguasa yang menjabat Shugosoku kemudian sering disebut sebagai Shugo, daimyo, atau daimyo yang melindungi. Jadi daimyo itu orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang dianggap besar, yang dipanut, yang diikuti. Nah, itu didekati oleh Franciscus Xaverius. Ya, jadi ini menjadi strateginya.
salah seorang daimyo yang terbesar yang dikunjunginya yang bernama Ochi Yoshika dari Yamaguchi. Ia datang dengan memakai pakaian sutra dan membawa kenang-kenangan yang menarik. Ia diberi izin berkhotbah dan menjawab pertanyaan tentang astronomi, geografi, dan kekristenan. Hasilnya, dalam waktu 2 bulan, dia membaptis 200 orang di Yamaguchi. Selain itu, Saverius juga melayani di Pulau Honshu dan mengunjungi ibu kota Kyoko. Di sana ia melayani selama 15 bulan dan membaptis 900 orang. Kita lihat ya, ada perkembangan, ada pertumbuhan di dalam Kristenan di daerah ini. Ada 900 orang Jepang dan dengan demikian berdirilah Gereja Katolik Roma di Jepang. Jadi gereja mulai berdiri dengan jumlah anggota yang sudah cukup besar ini. Saverius dan misi Ordo Yesuit itu tadi strategi atau cara-cara yang dilakukan oleh Fransiskus Saverius. Kemudian Saverius dengan misi Ordo Yesuit mengalami keberhasilan sehingga pada tahun 1580 sudah ada 200 orang jemaat. Ya. Pada saat yang sama terjadi perubahan politik di Jepang sejak awal tahun 80-an di abad ke-16 oleh wakil kaisar yang memerintah atas Jepang yaitu Toyotomi Hideyoshi. Ia pada awalnya mendukung orang Kristen, namun tiba-tiba ia mulai curiga dan menganggap orang Kristen sebagai kaki tangan dari orang-orang Portugal, sehingga menentang pengaruh agama Kristen. Pada tahun 1587, ia mengeluarkan surat keputusan yang isinya mengusir semua misionaris karena dianggap sebagai kaki tangannya dari orang Portugal, gitu ya. Akan tetapi surat keputusan itu tidak diberlakukan secara langsung karena para daimyo yang tadi orang-orang berkuasa itu banyak yang masuk Kristen dan mendukung misi kekristenan di Jepang. Sehingga pada tahun 1588 didirikan Keuskupan Katolik Roma di Jepang di Bumi. Jadi perkembangan kekristenan di Jepang ini cukup pesat juga dengan peran dari Fransiskus Saverius. Sampai kepada tahun 1593, Ordo Fransiskan dari Spanyol memulai pelayanan misinya di Jepang. Hal ini menyebabkan persaingan dua ordo, yaitu ada Ordo Yesuit yang berasal dari Portugal dengan Ordo Fransiskan yang berasal dari Spanyol. Ini jadi ada dua paham, gitu ya. Mereka memiliki misi yang berbeda-beda. Akhirnya di kedua ordo itu terjadi perselisihan yang hebat di mana Ordo Fransiskan menginginkan pekabaran Injil disesuaikan dengan kesederhanaan Yesus. Ini golongan Ordo Fransiskan. Jadi Injil itu disesuaikan dengan kesederhanaan Yesus dan para rasul, sedangkan Ordo Yesuit melakukan pekabaran Injil itu kepada orang-orang terpandang. Jadi yang satu memandang dari sisi kesederhanaan, yang satu melayani orang-orang terpandang dan terkemuka. Karena menurut mereka orang-orang terpandang itu akan berpengaruh gitu ya, akan punya pengaruh bagi masyarakat di Jepang untuk masuk Kristen. Jadi mereka beranggapan kalau orang-orang terkemuka ini dimenangkan, mereka akan mempengaruhi orang-orang yang lain. Sementara dari Ordo Fransiskan tidak seperti itu. Mereka lebih menekankan kepada kesederhanaan Yesus. Nah, bertepatan dengan perselisihan di antara kedua ordo ini, disahkanlah surat keputusan dari Hideyoshi sehingga terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen di mana-mana. Jadi persaingan ini tidak baik ya, menimbulkan perselisihan, akhirnya mengakibatkan penganiayaan terhadap orang Kristen di mana-mana. Pada tahun 1603 terjadi perubahan politik di Jepang, di mana diciptakan jabatan shogun yang memerintah dengan kewibawaan yang mutlak, jadi nggak bisa diganggu-gugat atas seluruh Jepang. Shogun pertama, Tokugawa Ieyasu, sangat menentang kekristenan karena dia takut pada pengaruh kekristenan yang dapat membawa kekuasaan Eropa ke Jepang. Jadi ini lebih kepada politik juga. Sehingga terjadi penganiayaan yang hebat terhadap orang Jepang. Antara tahun 1614-1636, hampir seluruh gereja Katolik Roma di Jepang dihancurkan. Itu yang sudah dibangun dihancurkan, begitu ribuan orang Kristen mati syahid,
Sehingga pada tahun 1639 gerakan Kristen bawah tanah bertahan diam-diam selama 2 abad karena ada penganiayaan besar-besaran ini. Kemudian ada strategi yang lain dalam gerakan kekristenan yaitu disebut sebagai gerakan bawah tanah, ya. Jadi dilakukannya diam-diam selama 2 abad. Pada tahun 1853 Amerika menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry sehingga Jepang membuka diri bagi negara-negara lain. Ini ada hubungan diplomatik ya, secara politik lagi. Hasil diplomasi Amerika-Jepang mengizinkan Amerika untuk berdagang. Nah, ini masuknya lewat perdagangan. Perdagangan antar negara tersebut kemudian dimanfaatkan oleh lembaga misi untuk mengutus para tenaga Injil ke Jepang. Sehingga sejak tahun 1898 dimulainya era baru penginjilan di Jepang yang dipelopori oleh gereja episkopal, gereja presbiterian, gereja-gereja baptis, dan gereja kongregasional. Nah, ini terjadi pada saat Amerika menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang. Pada saat itu terjadi perubahan politik sejak Jepang membuka diri dengan negara-negara barat sehingga pada tahun 1868 Kaisar Meiji memaksa Shogun untuk mengundurkan diri. Dia menyatakan dimulainya restorasi Meiji, yaitu restorasi Meiji itu pengembalian kekuasaan kepada kaisar. Pada saat itu juga golongan samurai bercita-cita memodernkan negara Jepang melalui pendidikan barat. Hal itu membuka jalan bagi penyebaran umat Kristen. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan ini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam penyebaran Injil, ya. Bisa kontekstualisasi, memahami kebudayaan setempat, kemudian berusaha menyesuaikan diri, memakai istilah-istilah sesuai dengan daerahnya, kemudian masuk dari pintu perdagangan, dari politik, begitu ya, kemudian dari pendidikan dan sebagainya itu menjadi strategi. Gereja-gereja Protestan di Jepang pada tahun 1869 Anglikan di Inggris mulai mengutus para penginjil. Pada mulanya hasilnya sedikit, tetapi pada tahun 1866 Guido Verbeek, utusan gereja baptis reformer, membaptis orang-orang percaya yang pertama. Pada tahun 1871 baru 10 orang, jadi nggak langsung spektakuler. Ini tidak terlalu besar jumlahnya. Jadi mereka dibaptis oleh pekabar Injil Protestan. Pada awalnya pekabar Injil berdiam di kota pelabuhan. Mereka belajar berbahasa Jepang, berusaha menerjemahkan Alkitab serta bergaul dengan masyarakat setempat. Nah, ini juga menjadi strategi ya untuk pekabaran Injil. Kemudian Dr. James Hepburn pada 1815-1911 utusan gereja Presbyterian tiba di Jepang pada tahun 1859 itu sesudah melayani di Singapura dan di Amoy. Dia tinggal di kota Kanagawa, kemudian pindah ke Yokohama. James menyusun kamus bahasa Jepang, kemudian menerjemahkan beberapa bagian Alkitab ke dalam bahasa Jepang. James juga membuka praktek medis di kota Yokohama, dan ia merawat kurang lebih 10.000 pasien per tahun. Selain itu, istrinya juga membuka sekolah untuk anak-anak putri yang menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan wanita di Jepang. Ini yang dilakukan oleh James Hepburn. Pada tahun 1872 diadakan kebaktian khusus di Yokohama berkaitan dengan Pekan Doa Sedunia, diatur oleh Persekutuan Evangelikal Sedunia. Beberapa mahasiswa Jepang ikut dibaktikan tersebut. Mereka begitu semangat sehingga pertemuan diperpanjang dan 9 orang pemuda dibaptis. Nah, ini ada pertambahan kembali ya akibat pertemuan-pertemuan tersebut. Gereja Protestan pertama didirikan di Jepang. Gereja baru tersebut diberi nama Nihon Kirisuto Kokai atau Gereja Kristen Jepang. Gereja Protestan di Jepang berhasil di golongan militer yaitu samurai yang tertarik pada konsep pemuritan dan pengabdian. Sehingga orang beranggapan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan dari Barat sebagai kunci kemajuan dan pembangunan negara. Akhirnya pemerintah Jepang membuka sekolah-sekolah, membuka perguruan tinggi, kemudian mengangkat orang Kristen sebagai staf pengajar. Nah, kalau sudah mengajar, pasti ajaran-ajaran kekristenan juga
diajarkan. Para pengajar asing pada masa itu yaitu Guido Verboek, ia tiba di Nagasaki pada tahun 1858 dan mulai mengajar bahasa Inggris. Ya, jadi mereka masuk dengan strategi pendidikan. Murid-murid Verboek berasal dari golongan samurai dan mendapat jabatan tinggi dalam rezim baru pada tahun 1868. Mereka sering bertemu dengan Verboek, minta nasihat dan bimbingan dalam usaha menyusun hukum-hukum baru serta struktur pemerintahan baru, sehingga Verboek sangat mempengaruhi perkembangan politik Jepang pada masa pembangunan itu. Jadi ini adalah tokoh juga yang memperluas Injil lewat strategi pendidikan, pemuritan, gitu ya, pengabdian kepada negara. Pertumbuhan gereja di Jepang dapat disimpulkan seperti ini. Dilaksanakannya kebangunan rohani yang meluas di seluruh gereja Kristen Protestan. Kemudian yang kedua, pada tahun 1883 diadakan konferensi misionaris ekonomi ekumeni yang dihadiri oleh orang Kristen Jepang sekaligus konferensi Kristen nasional. Konferensi inilah yang menyadarkan para peserta bahwa Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian ada universitas, kemudian diadakan pertemuan-pertemuan umum di sekolah-sekolah, dan para pendeta dan mahasiswa mengadakan penginjilan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi pertumbuhan gereja dilakukan dengan cara-cara ini. Oke, kita berhenti dulu sampai pertumbuhan gereja di Jepang. Kita melihat di sini ada begitu banyak cara, strategi agar pekabaran Injil bisa dilaksanakan. Mari kita sama-sama katakan semangat untuk menginjil. Silakan saudara tulis di chat di grup supaya saya tahu kalau saudara masih mengikuti materi hari ini. Selanjutnya ada tantangan-tantangan kekristenan di Jepang. Disimpulkan tadi sudah saya jelaskan beberapa hal. Disimpulkan ada tingginya nasionalis di Jepang yang tidak terlepas dari pengaruh religius agama Shinto. Jadi agama negara juga menjadi tantangan gitu ya bagi kekristenan di Jepang karena mereka berpegang teguh kepada ajaran agama Shinto. Yang kedua, sebagian besar penduduk Jepang beragama Kristen tetapi tampaknya menyerupai sekte agama Buddha yang baru yang mana terdapat kesamaan dalam ritual penyembahan patung dan prosesi-prosesi bahkan dalam ajaran-ajarannya. Jadi sebagian besar penduduk di Jepang ini beragama Kristen tapi seperti sekte agama Buddha. Yang ketiga, ajaran Kristen dianggap melemahkan atau membahayakan posisi para shogun atau pemerintah yang lebih memerintah dan lebih mementingkan atau menuntut pengabdian serta kesetiaan tanpa syarat dari rakyatnya. Jadi dianggap agama Kristen ini menjadi tantangan atau menjadi bahaya bagi posisi shogun. Nah, hal seperti ini tentu pemerintahan akan mulai menghambat begitu ya. Jadi menjadi tantangan bagi kekristenan di Jepang. Yang keempat, ada pemberontakan Shimabara di Provinsi Nagasaki yang dilakukan oleh rakyat yang mayoritas Kristen seakan-akan membenarkan pendapat itu. Dan yang terakhir, di Jepang belum ada kebebasan beragama begitu, kemudian berlaku ancaman hukuman mati terhadap setiap orang yang berpindah ke agama Kristen. Nah, kalau ada hal seperti ini ya tentunya akan menjadi membuat takut begitu ya sehingga orang tidak berpindah agama. Oke, itu tantangan-tantangan yang ada, kemudian ada strateginya. Tokoh Kristen Jepang yang lain ada Toyohiko Kagawa. Dia adalah seorang tokoh Kristen di Jepang yang memperlihatkan perhatian besar terhadap situasi sosial pada masanya. Itu tahun 1909, Kagawa itu memutuskan untuk tinggal bersama-sama orang miskin di sebuah daerah yang bernama Shinkawa. Jadi Toyohiko Kagawa ini mereka memberikan perhatian khusus kepada kaum miskin. Sementara Uchimura Kanso, dia adalah seorang Kristen Jepang dan agama Kristennya adalah agama Kristen Jepang. Ia mendirikan non-church movement, suatu gerakan orang-orang Kristen yang tidak mau menjadi anggota salah satu gereja yang dibawa dari Barat. Cara ibadah gereja ini juga cukup unik dengan tidak memakai kursi dan mimbar, melainkan duduk lesehan
di lantai dan mimbarnya diganti dengan tong kosong. Jadi kalau Toyohiko itu lebih kepada orang-orang miskin penjangkauannya, kalau Uchimura kepada orang-orang Kristen yang tidak mau pergi ke gereja, jadi mereka mendirikan non-church movement. Jadi mereka nggak pakai kursi, lesehan, juga nggak pakai mimbar, mimbarnya pakai tong kosong. Kesimpulannya, saudara, kekristenan di Jepang pertama kali dibawa oleh Katolik Roma, kemudian disusul oleh Kristen Protestan. Katolik Roma berkembang karena faktor penghambatnya, dan Protestan berkembang melalui golongan militer samurai yang tertarik konsep pemuritan dan pengabdian. Jadi ini adalah perkembangan kekristenan yang ada di Jepang. Kita lihat dalam usaha pekabaran Injil ada begitu banyak strategi yang bisa dilakukan. Katakan bersama-sama dengan saya strategi. Silahkan saudara tulis di chat kita, di grup kita, strategi. Kita punya banyak strategi, kita punya banyak cara untuk melakukan pekabaran Injil. Ya, itu adalah pekabaran Injil yang terjadi di beberapa negara, baik di Timur Tengah, dan ini masih bicara di Jepang. Ya, di bagian timur, tadi Asia Tengah sudah, ini Asia Timur, kita baru bicara perkembangan kekristenan di Jepang. Minggu depan kita akan melanjutkannya lagi dengan negara-negara yang ada di Asia Timur. Tuhan memberkati. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan silahkan saudara menjawabnya itu sebagai kuis kita hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh menyelesaikan perkuliahan kami. Kiranya apa yang sudah dilakukan di negara-negara yang sudah kami pelajari tentang pekabaran Injil ini dapat menjadi pembelajaran buat kami, sehingga kami akan terus juga bersemangat dan menciptakan strategi-strategi, menciptakan peluang-peluang Tuhan untuk kami dapat memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya harap saudara tidak mengantuk dengan penjelasan saya, karena ini bicara tentang sejarah. Silakan saudara kembali nanti membacanya pelan-pelan, tetapi secara garis besar saja saya simpulkan bahwa di dalam kita mengabarkan Injil itu perlu kreatif, ya, menggunakan strategi-strategi yang sesuai dengan daerah di mana kita melaksanakan penginjilan. Tetap ada tantangan, tetapi tantangan itu tidak menjadi penghambat, tapi akan menjadi motivasi untuk kita berkarya dan terus melakukan pekabaran Injil. Tuhan memberkati kita semua.